Shalom, anak-anak Pekat PA GPIB di Mupel Kaltim 2 dan juga pengurus dan pelayan Pekat PA GPIB di Mupel Kaltim 2. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini kita dapat merayakan hari ulang tahun Pekat PA GPIB yang ke-62, khususnya dalam perayaan di Mupel Kaltim 2. Puji Tuhan bahwa pengurus dan pelayan Pekat PA GPIB Ebenezer Samarinda telah bersedia untuk melakukan pelayanan yang baik untuk kita semua. Terima kasih atas kerja layan yang sudah diberikan, dan atas nama BP Mupel Kaltim 2 kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis jemaat dan jemaat GPIB Ebenezer Samarinda yang telah bersedia untuk memfasilitasi acara perayaan hari ulang tahun Pekat PA GPIB yang ke-62. Terima kasih juga untuk setiap anak-anak yang mengambil peran dalam ibadah ini. Terima kasih untuk setiap pertunjukan dan juga untuk setiap kesediaan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk seluruh pelayan dan pengurus Pekat PA yang selama ini tetap setia untuk melayani Tuhan, membina anak-anak, dan membawa mereka dalam pengenalan iman yang semakin kokoh teguh di dalam Tuhan. Pada akhirnya, biarlah segala pekerjaan pelayanan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat hari ulang tahun Pekat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat sore adik-adik, kita akan masuk di dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sungguh saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun seperti minyak di kepala Harun dan embun di bukit Hermon, di mana Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Lihatlah betapa baiknya Tuhan Allah kita. Dia mengadakan segala yang baik dalam kehidupan ini. Bernyanyilah, bermazmurlah baginya, dan tinggikanlah namanya yang kudus. Oleh karena kasih setianya selalu nyata bagi kita.
Marilah bangkit berdiri dan bernyanyi sebab Tuhan itu baik. Kidung Ceria nomor 263, Ku diberikan kidung baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas pertambahan umur Pelkat PA ke-62 tahun. Kami bersyukur Tuhan sertai Pelkat PA sepanjang tahun ini. Kami juga bersyukur di dalam Pelkat PA, adik-adik layan kami dapat beraktivitas walaupun dalam keterbatasan di dalam masa pandemi ini. Kami juga bersyukur untuk seluruh pelayan Pelkat PA yang dalam keterbatasan untuk berjumpa dengan adik-adik tetapi tetap semangat untuk melayani. Ampuni jika dalam kami melayani terkadang kami lupa dan alfa dalam kebesaran kuasa-Mu dan sering masalah dan pergumulan kami menghalangi kami beribadah. Kami berdoa untuk Mupol Kaltim 2, Engkau yang memberkati seluruh adik layan, pengurus dan pelayan di Mupol Kaltim 2 ini, agar tetap saling menguatkan, mendukung di dalam pelayanan kami. Kami hendak memuji dan bersyukur padamu ya Allah, dan hendak menyatakan kepada orang tuaku, kerabat dan saudara, bahwa sesungguhnya Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu tak terlukiskan dan kesetiaan-Mu tak terukirkan dalam setiap karya yang dilakukan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 285, Jika Jiwaku Berdoa. Silakan duduk. Adik-adik, kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Dan kita akan membaca secara litani. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.
Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu, Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan Segala hukum yang Kau ucapkan, atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. seperti atas segala harta, Aku hendak merenungkan tita-tita-Mu. dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Shalom anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkannya dan belajar daripadanya, supaya kami menjadi anak-anak yang tumbuh dalam rasa takut akan Tuhan dan hanya berkeinginan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dan berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, serta pengurus dan pelayan Pelkat PA GPIB di Mublok Kaltim 2, bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Mari berdiri untuk pembacaan Alkitab. Mari kita baca bersama-sama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu perintah Yesus Kristus kepada setiap pengikutnya, kepada anak-anak Tuhan adalah harus mengasihi sesama manusia. Kenapa ya? Kenapa kita harus mengasihi sesama manusia? Nah, jawabannya adalah karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita nyanyikan ya lagunya, Anak-anak Kecil Tuhan Cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Sekali lagi ya, lebih keras suaranya. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan
ternyata perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama tidak sembarangan diberikan, tetapi karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mencintai kita semua, anak-anak kecil, anak-anak besar, kemudian pemuda-pemudi, orang tua, kakek nenek, ya, semuanya Tuhan cinta. Dan karena itu di dalam cinta Tuhan kita harus mengasihi sesama. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah kita mengasihi sesama? Nah, Bu Pendeta mau mengangkat cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah sampaikan ketika Tuhan Yesus melayani di dunia. Cerita perumpamaan itu berjudul Orang Samaria yang Baik Hati. Adik-adik mungkin atau anak-anak mungkin pernah mendengarkan cerita ini ya. Cerita itu berbicara tentang kejadian yang dialami oleh seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang ini adalah orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu dianggap pada zaman itu ada dalam keadaan derajat yang tinggi karena mereka adalah orang-orang yang rohaniah, memiliki keadaan rohani yang baik. Dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, orang Yahudi ini kemudian dirampok oleh penyamun. Dan tidak hanya dirampok ternyata anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, orang ini kemudian dipukuli dan dibuat sampai dalam keadaan setengah mati. Jadi dia mengalami luka-luka yang berat yang membuat dia dalam keadaan yang sakit parah. Nah, ketika dia mengalami keadaan yang sakit parah itu di pinggir jalan yang sebelah sini, ya, lewatlah seorang imam. Nah, kalau dibilang imam berarti dia sama dengan pendeta, seorang pemimpin agama. Nah, kalau imam ini pemimpin agama Yahudi. Dia tahu hukum Tuhan, dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia memiliki cara berpikir yang rohani. Tetapi sayang banget, ketika dia melihat ada seseorang yang tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan yang sakit parah, imam ini tidak mau mendekat. Dia justru melewati orang itu dari seberang jalan. Imam itu tidak mau terlibat dalam kesusahan orang yang sedang sekarat itu. Lalu kembalilah orang Yahudi yang sakit parah karena dirampok itu ke keadaan yang sendirian. Selanjutnya, beberapa saat kemudian lewatlah seorang Lewi. Lewi ini, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, adalah suku dari bangsa Israel yang memang dikhususkan untuk melayani di Bait Allah. Sehingga sama seperti imam tadi, mereka pun sebenarnya tahu tentang firman Tuhan. Mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kembali sangat disayangkan, mereka atau orang Lewi ini secara khusus tidak mau untuk menghampiri orang yang sedang sakit ini. Ketika dia melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan dan yang menderita karena sakit dan luka-luka yang ada padanya, orang Lewi ini kemudian melewatinya lagi dari seberang jalan, seperti yang dilakukan oleh imam tadi. Sangat menyedihkan karena yang sakit itu tidak semakin sembuh. Dia ada dalam keadaan yang semakin parah dan membutuhkan pertolongan yang segera. Nah, anak-anak Tuhan, untunglah beberapa saat kemudian
adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang dianggap hina oleh orang Yahudi. Berapa kali kalau terjadi pertemuan antara orang Samaria dan orang Yahudi tidak mau untuk menegur orang Samaria. Mereka menganggap bahwa mereka tidak layak untuk berteman atau bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria dianggap sebagai kelompok masyarakat kelas 2 yang tidak pantas untuk menjadi teman bagi orang Yahudi. Tetapi dalam kisah yang Yesus sampaikan, orang Samaria ini menjadi pribadi yang memberikan pertolongan untuk orang Yahudi yang sedang mengalami sakit yang parah karena luka-luka yang dideritanya. Orang Samaria itu menghampiri orang yang tergeletak di pinggir jalan ini, lalu dia merawat lukanya. Dia membalut, dia membersihkan, dan dia menuangkan minyak dan anggur pada luka-luka orang tersebut. Dan tidak cuma itu anak-anak. Orang Samaria itu kemudian mengangkat orang Yahudi itu ke keledai tunggangannya. Jadi orang yang sakit itu ditempatkan di keledai tunggangannya, sementara orang Samaria itu berjalan kaki sambil menuntun keledai tunggangannya. Lalu dia membawa orang yang sakit ini ke rumah penginapan. Dirawatnya di sana selama 1 hari, dan besoknya ketika dia akan berangkat, dia titipkan orang yang sakit itu kepada pemilik penginapan. Lalu dia bayarkan 2 dinar, itu jumlah yang cukup besar. Dan dia katakan bahwa kalau seandainya yang dipakai untuk membiayai pemeliharaan dan penyembuhan orang yang sakit ini lebih dari 2 dinar, maka orang Samaria itu bilang kepada pemilik penginapan bahwa dia akan membayarnya kembali ketika dia datang nanti. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan demikian orang Samaria ini tidak hanya sekedar menolong, tidak hanya sekedar membawa dia dalam keadaan yang lebih baik, tetapi orang Samaria ini memastikan bahwa orang Yahudi yang sakit itu akan sembuh. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena itu Tuhan kemudian bertanya kepada orang banyak yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus waktu itu. Tuhan katakan, siapakah yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu orang banyak itu kemudian menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan orang itu adalah orang Samaria. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, berbelas kasihan. Itulah yang diminta Tuhan dari setiap pengikutnya. Bukan hanya karena kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara orang lain, tetapi juga terutama karena itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai pengikut-pengikutnya. Tuhan menginginkan kita menjadi orang Samaria yang baik hati, peduli terhadap sesama, dan melakukan pekerjaan kasih Tuhan, dan rajin berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lakukan, dan kita akan persembahkan pujian untuk Tuhan yang memotivasi kita, menyemangati kita untuk kita menjadi pengikut Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Di hari ulang tahun ke-62 Pelkat PA ini, kita menjadi anak-anak yang menolong sesama dan mengasihi sesama. Kita nyanyikan ya, Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman
bersama dan memuliakan Tuhan dalam keinginan untuk mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati Pelkat PA GPIB Mupel Kaltim 2. Salam sehat selalu, selamat menikmati hidup berkat yang dari Tuhan. Amin. Untuk menghayati firman Tuhan yang kita dengar, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 194, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini dalam kebersamaan kami boleh merayakan hari ulang tahun Pelkat PA GPIB di Mupel Kaltim 2. Terima kasih di dalam persekutuan kami ini, kami sudah dengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami betapa Tuhan menginginkan kami untuk menjadi penolong bagi sesama kami, untuk mengasihi sesama kami. Berikanlah kami kasih-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang dengan penuh sukacita dan dengan kerelaan boleh memperhatikan dan juga menolong semua teman, sahabat, saudara, bahkan musuh kami sekalipun. Biarlah dengan demikian kami boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan dan kami boleh bersukacita. Hari ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa agar Tuhan memberkati pelayanan Pelkat PA GPIB, terutama di Mupel Kaltim 2, di kebersamaan Mupel Kaltim 2 maupun juga dalam pelayanan di jemaat masing-masing. Tuhan berkati pengurus yang ada, Tuhan berikan motivasi pelayanan yang senantiasa kuat dan juga dipenuhi dengan sukacita untuk boleh melayani dan membina anak-anak Tuhan yang dipercayakan dilayani di dalam Pelkat PA. Kami mohon agar seluruh pelayan-pelayan Pelkat PA boleh ada dalam keadaan yang senantiasa ingin untuk memuliakan Tuhan lewat pembinaan anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Semua yang diperlukan dalam pelayanan, berkenanlah Tuhan juga yang akan menganugerahkan kepada pelayan-pelayan-Mu ini. Bahkan Tuhan juga yang akan melimpahkan banyak pertolongan lewat majelis jemaat dan juga lewat orang tua yang juga mendampingi pekerjaan pelayanan di Pelkat PA. Kami juga serahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang ceria, anak-anak yang patuh akan Tuhan, anak-anak yang mau terus memberi diri untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Walaupun dalam usia yang masih dini, tetapi mereka boleh tetap bersukacita untuk melakukan tugas pelayanan dalam kebersamaan IMPA maupun juga dalam kebersamaan dengan anggota Pelkat yang lainnya. Tuhan tolong supaya anak-anak-Mu ini juga boleh dipenuhi dengan kecerdasan yang dari Tuhan. Bawalah mereka dalam pertumbuhan jasmani yang baik dan juga dalam kekuatan iman pengharapan kepada Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan untuk anak-anak-Mu ini. Dan kami menantikannya diwujudkan
dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan ini. Kami juga menyerahkan majelis jemaat dan juga orang tua yang dalam kebersamaan bertanggung jawab untuk pelayanan ini. Tuhan tolong supaya mereka pun diberikan hikmat dan juga kemampuan untuk bersama-sama dengan seluruh pengurus dan pelayan PLKPA melayani anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman yang kokoh teguh kepada Tuhan. Terima kasih untuk Korwil PLKPA GPIB di Mubel Kaltim 2. Terima kasih juga untuk pengurus dan pelayan PLKPA di GPIB Ebenezer Samarinda yang telah melakukan tugas tanggung jawab pelayanan untuk perayaan hari ulang tahun PLKPA ini. Terima kasih untuk PHMJ dan seluruh majelis jemaat GPIB Ebenezer Samarinda. Dan bahkan terima kasih untuk PHMJ dan majelis jemaat, seluruh jemaat Tuhan yang ada di Mubel Kaltim 2 ini, yang telah mensupport, mendukung sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Berkati mereka semua dengan kasih karunia Tuhan dan seluruh kehidupan mereka biarlah senantiasa ada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Pada akhirnya ya Tuhan, bawalah seluruh kehidupan anak-anak Tuhan dan pengurus pelayan PLKPA dalam perjalanan yang Tuhan kehendaki dan juga dalam segala pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan seperti firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 38, bait 1 dan baitnya yang kedua. Mari bersyukur semua. Atas kebajikan Tuhan.
adik-adik, mari kita berdiri dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk membanggakan Tuhan kami yang anugerahnya tidak pernah habis digali. Terima kasih untuk kasih-Mu jika hari ini kami boleh merayakan pertambahan umur 1 tahun di Pelkat PA GPIB, sehingga dalam 62 tahun yang luar biasa yang Tuhan beri pada kami. Terima kasih, pujian syukur dari anak-anak-Mu yang percaya dan mengaku. Amin. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam bahasa-Mu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Baik pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai kita, memberkati dan menyertai semua orang yang kita kasihi saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kakak akan umumkan pemenang lomba baca Alkitab dalam perayaan HUT Pelkat PA Mupel Kaltim 2. Juara ketiga. Juara kedua. Juara pertama. Untuk adik-adik yang belum menang, jangan berkecil hati ya. Tetap semangat membaca Alkitabnya dan tetap ceria. Selamat sore, hari ini kita akan masuk di perayaan HUT Pelkat PA yang ke-62. Mari sebelum kita sama-sama tiup lilinnya, kita bernyanyi selamat ulang tahun. Ayo kakak-kakak senyum. Bahagia saja
masuk pemotongan kue yang akan dipotong oleh Kak Devi. Potongan kue pertama diberikan kepada Bunda Puri yang mewakili daripada Mupel Kaltim 2. Potongan kue kedua diberikan kepada Kak Wilan yang mewakili pengurus dan pelayan Pelkat PA GPIB Samarinda Jemaat Mupel Kaltim 2. Ya, pertama diberikan kepada Bunda Puri. Dan Kak Wilan. Oke, terima kasih. Oke, kita akan masuk doa syukur yang akan dibawakan oleh Kak Angel Manorek yang akan membawa kita ke dalam doa syukur bersama-sama. Mari Kak Angel. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami naikkan kehadirat-Mu, ucapan syukur untuk persekutuan yang indah ini, di mana Pelkat Pelayanan Anak GPIB Semupel Kaltim 2 boleh kembali merasakan sukacita yang luar biasa, karena Tuhan boleh tambahkan kembali satu usia buat Pelkat kami yang tercinta ini. 62 tahun ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang terindah ini. Ada begitu banyak harapan dan kerinduan kami di tengah-tengah pelayanan kami di masa pandemi ini. Kiranya sukacita tetap boleh dirasakan oleh anak-anak layan kami, sehingga pelayanan kami boleh senantiasa berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga setiap pelayan-pelayan PA yang terlibat di dalam pelayanan Pelkat Anak ini ya Bapa, agar senantiasa diberikan ketulusan hati dalam melayani anak layan, sehingga sukacita terus tercipta bagi anak-anak layan. Berkati setiap program pelayan anak ya Tuhan, agar semuanya itu boleh terlaksana dengan baik, dan kemuliaan nama Tuhan sajalah yang boleh terjadi di dalamnya. Dan kami pelayan PA boleh tetap tumbuh dan kuat di dalam iman, dan persekutuan kami sesama pelayan boleh saling tercipta yang harmonis dan rukun satu sama lain, sehingga kami boleh selalu melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan indah ini. Kami serahkan seluruh harapan dan doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati anak-anak layan kami, agar mereka senantiasa boleh selalu rajin beribadah, walaupun melewat media Zoom ya Bapak, ataupun lewat YouTube. Biarlah boleh bertambah jumlah anak layan yang boleh hadir walaupun hanya secara live. Tuhan Yesus, dengarkan doa kami ini Tuhan. Di atas seluruh permohonan kami ini, kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Terpujilah Kristus. Amin.